how we are one with God. Bagaimana kita segelombang dengan Tuhan? Satu jawaban, kita harus menyamakan gelombang, frekuensi dengan Tuhan. Frekuensi dengan Tuhan juga penting. Jangan sampai kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Waktu kita berjalan dengan Tuhan, penting berkomunikasi. Kita harus bergaul dengan Tuhan terus-menerus, nggak cuma sekali. Dan semakin mengenal Tuhan secara personal, pergaulan dengan Tuhan berdampak kepada kita, sehingga kita dapat merasakan damai sejahtera dan juga sukacita yang berlimpah. Shalom, selamat pagi seluruh jemaat GBS Kalvari dan seluruh yang bergabung di YouTube channel ini. Kita bertemu lagi di ibadah online pagi ini. Tetap pelihara hati kita, dan saat ini kita siapkan hati kita juga untuk memberikan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Sembah Dia, puji Dia, tinggikan Dia. Amin. Tuhan, ku rindu
bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, kehidupan yang Tuhan berikan untuk kami semua. Sebentar kami mau memuji Engkau, biarlah kami boleh berikan yang terbaik. Hati kami, pikiran kami boleh fokus hanya kepada Tuhan saja, sehingga berkat Allah tidak hilang begitu saja, tetapi kami mau menyiapkan yang terbaik untuk Tuhan, sehingga kami juga boleh terbuka akan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian kami boleh menjadi persembahan yang berbau harum untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudara, jika kita terus hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita percaya bahwa langkah-langkah kehidupan kita pasti akan dipimpin oleh Tuhan. Amin. Yeah. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ini janji Tuhan, saudara. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Apabila ia jatuh, sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan terus memimpin kehidupan kita. Amin. Sampai kita kembali ke rumah Bapa. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, sebab tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Ya langkah
Amin. Saudaraku, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, kita mungkin melalui masa suka dan duka. Tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita, mengasihi kita, tetap pegang janjinya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan, Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, katakan, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesusku, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Percaya padamu. Haleluya. Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah pengakuan ini boleh ada dalam kehidupan kami bahwa kami tetap mengasihi Engkau dan kami tetap memegang janji Tuhan. Kuatkan kami melewati jalan-jalan kehidupan ini Tuhan, agar kami tidak pernah meninggalkan Tuhan sedikit pun, tetapi biarlah kami boleh senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Firman-Mu sebentar yang akan disampaikan hamba-Mu, biar itu menjadi kekuatan buat kami dan kami juga boleh terus menghidupi firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar Tuhan Yesus. Hati kami, pikiran kami curahkan hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, Jemaat Kalvari, dan setiap orang yang mengikuti program
ibadah raya online pada hari ini, saya percaya saudara akan diberkati. Amin, saudaraku. Dan merdeka. Ya, kita masih dalam suasana memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan yang terutama adalah Indonesia akan dimerdekakan daripada dosa. Mari kita berdoa untuk bangsa ini, berdiri bagi bangsa ini, ucapkan berkat bagi bangsa ini. Dan saya yakin Tuhan akan terus memberkati dan Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan juga akan memberkati kita semua dengan kelimpahan di berbagai area kehidupan kita. Asalkan kita cinta Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang cinta Tuhan Yesus, angkat tangannya. Sama-sama katakan, saya cinta Tuhan Yesus. Dan tulis di kolom komentar, saya cinta Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya awali dengan true story. Beberapa waktu yang lalu, saya mempersiapkan untuk recording preachingnya Pastor Yuni, ya, untuk khotbahnya Pastor Yuni. Seperti biasa, saya merekam dengan mic wireless hardware professional audio. Seperti biasa, saya mempersiapkannya, saya periksa baterainya, dan setelah semua standby terpasang, Pastor Yuni mulai berkhotbah. Namun setelah kurang lebih 17 menit, saya dipanggil. Ternyata rekamannya, audionya tidak terekam, tidak ada suaranya. Ya. Saya periksa apa yang salah dengan peralatan ini. Ternyata gelombang transmitter, ya, itu nggak sama dengan gelombang receivernya. Dan saya coba menyamakannya, dan akhirnya saya coba rekam lagi, dan berhasil, ya. Namun Pastor Yuni harus mengulang khotbahnya, ya. Itulah kesulitan-kesulitan di dalam ibadah online, ya. Kita mempersiapkannya sedemikian rupa, dan akhirnya bisa terekam dengan baik. Yang terpenting adalah ketika saya melihat permasalahannya adalah gelombang transmitter yang dipancarkan oleh transmitter harus sama dengan gelombang receiver, ya. Itu sangat penting sehingga recording akan berjalan dengan baik. Demikian pula kita harus segelombang dengan Tuhan, ya, agar semua kebaikan Tuhan, agar semua mujizatnya terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Oleh sebab itu tema khotbah pagi hari ini adalah One Wave with God, segelombang dengan Tuhan, ya. Nah, how we are one wave with God? Bagaimana kita segelombang dengan Tuhan, saudara? Satu jawabannya, kita harus menyamakan gelombang, frekuensi dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan adalah, misalkan Tuhan itu sebagai transmitternya, dan kita sebagai receivernya, penerimanya, kita yang harus menyamakan gelombang itu dengan Tuhan, ya. Waktu saya recording tidak ada suaranya. Yang saya lakukan adalah menyamakan gelombang receiver dengan transmitternya, ya, sehingga setelah sama maka recording akan berjalan dengan baik. Nah, kita juga harus gelombang dengan Tuhan dan menyamakan gelombang. Nah, ini yang terpenting, saudara. Kita harus menyamakan gelombang agar semua pesannya, agar semua kehendaknya, kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menyamakan gelombang tersebut? Bagaimana kita bisa menyamakan gelombang kita dengan gelombangnya Tuhan? Yang pertama adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Sama-sama katakan berjalan bersama. Berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dalam bahasa Inggris ditulis walking with, artinya beriringan, mengikuti, enggak sendiri-sendiri tapi bersama-sama. Ya, contohnya Nuh. Ya, kita baca di dalam Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9 berbunyi demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Terjemahan lain dalam Amplified Bible dikatakan Nuh berjalan dengan Tuhan. Artinya bahwa Nuh selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang Nuh kerjakan selalu bersama dengan Tuhan, tidak pernah sendiri, selalu melibatkan Tuhan. Nuh selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam kisahnya membuat bahtera yang cukup lama, ya, kurang lebih
100 tahun saudaraku ya. Kalau waktu itu Nuh mendapatkan perintah dari Tuhan, Nuh berumur 500 tahun. Dan ketika Nuh masuk ke dalam bahtera, Nuh berumur 600 tahun. Jadi kurang lebih pembuatan bahtera itu 100 tahun. Cukup lama saudaraku ya. Dan selama itu dia berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Tentang ukuran bahtera yang harus dia pakai, kemudian materi-materinya untuk membuat bahtera tersebut apa saja, kayunya kayu apa, ukurannya dan sebagainya, sampai lokasi dan pembuatannya di mana. Dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan sampai detik-detik turunnya hujan, dia tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Kapan dia harus masuk dan sebagainya. Itu adalah komunikasi yang baik, sehingga pesan Tuhan sampai dan terlaksana kehendaknya Tuhan. Ya. Dan akhirnya Nuh menerima keselamatan beserta dengan keluarganya. Nah, saudaraku, berjalan bersama dengan Tuhan akan terjadi melalui proses yang butuh dibangun, yaitu melalui komunikasi. Karena tanpa komunikasi maka akan gagal. Ada sebuah true story, saudaraku. Saudara pernah mendengar maskapai penerbangan Adam Air, yaitu kurang lebih sekitar 13 tahun yang lalu, ya. Tepatnya di bulan Januari 2008, pesawat Adam Air nomor penerbangan 574 yang terbang dari Surabaya menuju Manado. Namun Adam Air nggak pernah mendarat di Manado. Dia hilang di dalam perjalanan, dan dari radar juga udah nggak terdeteksi lagi. Di beberapa waktu kemudian, ya, dikabarkan bahwa Adam Air jatuh ke laut dan hancur. Info ini dari kotak hitam yang ditemukan di laut bahwa ada kerusakan pada alat bantu navigasi atau IRS, ya, Internal Reference System, sehingga hal ini yang membuat pilot tidak bisa berkomunikasi dengan kontrol di bandara dalam keadaan yang darurat. Dan akhirnya pesawat tidak terkendali, jatuh dan hancur masuk ke dalam laut. Ada 100 orang lebih yang tidak bisa diselamatkan pada waktu itu. Ya, jadi salah satu penyebabnya adalah hilangnya komunikasi. Ya. Saudaraku, komunikasi dengan Tuhan juga begitu penting. Ya, jangan sampai kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Waktu kita berjalan dengan Tuhan, tentu kita berkomunikasi. Saudaraku. Ya, tidak mungkin ketika saudara berjalan dengan teman saudara, dengan keluarga saudara, saudara diam aja ya, kecuali ada masalah besar gitu ya. Tentunya saudara ngobrol, berkomunikasi. Demikian pula ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Mazmur 37, 23, 24, saya akan bacakan buat saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kata-kata menetapkan itu merujuk pada gelombangnya Tuhan. Tuhan mau langkah kita sama dengan langkah Tuhan, segelombang, ya, sama dengan langkahnya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Membangun komunikasi dengan Tuhan itu melalui doa. Kita bicara dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, meminta. Kita nggak salah meminta, karena Tuhan katakan mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat lain mengatakan jika kamu meminta apapun juga di dalam doa dengan penuh percaya, kamu akan menerima. Oleh sebab itu kita harus meminta kepada Tuhan dalam komunikasi. Kita juga bisa memohon datang kepada Tuhan, ya, membawa beban yang berat. Alkitab mengatakan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kita memohon kepada Tuhan agar beban itu diangkat oleh Tuhan. Ya. Namun komunikasi nggak berhenti sampai di situ saja, saudara. Kita juga harus mendengarkan suara Tuhan. Ya, apa yang Tuhan ingin kerjakan dan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Beberapa bulan yang lalu di Midweek Worship Community, ya, ada pelajaran tentang soaking worship. Ya, saudara harus kembali putar YouTube channel Midweek Worship Community, saudara, tentang soaking worship. Saudara. Jadi kita harus
benar-benar menyembah Tuhan, tidak hanya berhenti sampai di situ, kita terendam, soaking worship itu terendam dalam hadirat Tuhan, dan kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan bisa bicara lewat berbagai media, saudara. Dia bisa bicara lewat hati kita, dia bisa bicara lewat firman Tuhan yang saudara baca, dia juga bisa bicara melalui hamba-hamba Tuhan yang sedang menerangkan firman Tuhan, saudara. Dan kita bisa mendengarkan suara Tuhan, ya. Nah, saudaraku, dengan berjalan bersama dengan Tuhan, ya, kita menyamakan gelombang kita dengan Tuhan. Ya, oleh sebab itu di dalam berjalan bersama dengan Tuhan ini, saudara harus tingkatkan doa. Ya. Di dalam doa ada meminta, ada memohon, ya. Dan juga banyak baca firman Tuhan, karena ada rahasia-rahasia, ada kekuatan Allah di dalam. Dan juga soaking worship, ya, di dalam penyembahan kita terendam dalam hadirat Tuhan, dan kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Ya. Samakan gelombang itu melalui yang pertama adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Sama-sama katakan berjalan bersama dengan Tuhan. Tulis di kolom komentar, ya, karena apa yang kita pikirkan, kita ucapkan dan kita tulis, biasanya itu akan terjadi. Tulis, saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua adalah ketika kita mau menyamakan gelombang, ya, dengan gelombangnya Tuhan, ya, kita harus bergaul dengan Tuhan. Pak Saudara, bergaul dengan Tuhan. Ada contoh di Alkitab yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, yaitu Henok. Kita baca, ya, dalam Kejadian 5:24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu dia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi Henok itu bergaul dengan Allah, artinya bergaul. Henok hidup bersama dengan Tuhan. Henok juga bergaul dengan Tuhan itu tidak hanya sekali, tapi terus-menerus sepanjang umurnya sampai usia yang 300. Dan Henok akhirnya tidak mengalami kematian secara jasmani. Henok diangkat oleh Tuhan, ya. Kalau kita mau bergaul dengan Tuhan, kita harus bergaul dengan Tuhan terus-menerus, nggak cuma sekali, ya. Dan semakin mengenal Tuhan secara personal, secara pribadi, dengan lebih intim lagi, kita punya keintiman dengan Tuhan, intimasi. Bergaul dengan Tuhan adalah privilege, ya. Privilege itu adalah hak istimewa sebagai orang-orang percaya. Ya, betul, saudara. Bahwa ketika kita bisa bergaul dengan Tuhan, itu adalah privilege, hak istimewa, saudara. Ya, saya akan bacakan sebuah surah ayat di dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai 14, tapi saya bacakan ayat 14 saja. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ayat ini menjelaskan bahwa kita bisa langsung datang menghadap Tuhan. Ayat ini menjelaskan bahwa kita bisa langsung bercakap-cakap dengan Dia. Kita bisa langsung bergaul akrab dengan Tuhan. Itu semua karena darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan. Dan ketika privilege atau hak istimewa ini kita gunakan, saudara, maka Tuhan akan semakin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Nah, kita akan semakin dekat dengan Tuhan, dan itu yang akan mengubah kehidupan kita, saudara. Contohnya Yusuf, ya. Kita ambil contoh Yusuf, ya. Yusuf adalah dari seorang yang terbuang, dia difitnah, bahkan nyaris dibunuh oleh saudara-saudaranya. Yusuf dijual, dijadikan budak, dan kehidupannya sangat keras, kehidupannya sangat gelap dan suram. Tapi Yusuf seorang yang bergaul dengan Tuhan, sehingga dia tidak memelihara sakit hatinya. Siapa yang tidak sakit hati oleh saudara sendiri dimusuhi, ya, bahkan mau dibunuh. Tapi Yusuf tidak memelihara sakit hati. Dan Yusuf tidak terbenam di dalam kekecewaan. Dia sangat kecewa dengan keluarganya. Tidak, saudara. Atau dia hanya merenungkan nasibnya, nasib gua begini-gini aja. Enggak, saudara. Tapi Yusuf bergaul dengan Tuhan. Dia bisa mengampuni.
dan terus diproses oleh Tuhan dalam kurun waktu yang cukup lama, ya, tidak instan begitu, saudara. Dan dalam pergaulannya dengan Tuhan itu mengubah karakternya dan mengubah kehidupannya dari hidup yang suram menjadi cerah, dari hidup yang gelap jadi terang. Pergaulan Yusuf dengan Tuhan yang terus menerus itu mengubah Yusuf dari seorang budak jadi penguasa Mesir. Wow, dahsyat, ya. Kalau kita lihat kisah Yusuf sungguh luar biasa, dari seorang budak jadi penguasa Mesir. Pergaulan dengan Tuhan berdampak kepada kita sehingga kita dapat merasakan damai sejahtera dan juga sukacita yang berlimpah. Saudara nggak bisa beli, walaupun saudara punya uang banyak, saudara nggak bisa beli sejahtera 1 kilo misalnya, sukacita 5 kilo, nggak bisa, saudara. Itu datangnya daripada Tuhan. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita berlimpah. Dan ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita punya kesegaran. Jadi kesegaran itu bukan hanya ketika kita minum minuman penyegar tubuh, tapi kesegaran itu sesungguhnya datang daripada ketika kita bergaul dengan Tuhan. Ya. Juga ada kekuatan roh. Kalau roh kita kuat, maka jasmani kita juga kuat. Kalau di dalamnya loyo, jasmaninya loyo. Ya. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita dapat kekuatan roh yang luar biasa. Dan juga hikmat dalam berbagai hal. Hikmat itu sangat penting, bahkan lebih penting dari smart. Orang yang berhikmat itu pasti smart, karena hikmat itu akan memberikan ide-ide, membuat keputusan-keputusan menjadi luar biasa, menjadi bijak sekali. Apa yang saudara lakukan juga, ketika berasal dari hikmat itu yang akan memimpin kita mendapatkan yang terbaik. Ya, ada hikmat Tuhan seperti Raja Salomo, ya, dia punya hikmat yang luar biasa. Dan juga urapan Tuhan. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita mendapatkan pengurapan Tuhan yang tidak habis-habisnya, selalu diperbaharui setiap hari. Kita akan baca dalam Mazmur 25:14. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi ketika kita bergaul dengan Tuhan, perhatikan baik-baik, diberitahukan perjanjiannya kepada kita. Wow, dahsyat ya. Oleh sebab itu kita harus bergaul dengan Tuhan. Ya, siapa yang mau bergaul dengan Tuhan, angkat tangannya. Sama-sama tulis di kolom komentar, saya mau bergaul dengan Tuhan. Ya, itu yang akan menyamakan gelombang kita dengan gelombangnya Tuhan. Ya. One wave with God. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, saya yakin, saya percaya, ketika saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan, dan saudara mau bergaul dengan Tuhan, dan alami prosesnya, maka saudara akan segelombang dengan Tuhan. Saudara akan mengalami tuntunan Tuhan secara langsung di setiap langkah hidup saudara. Kebaikannya akan saudara terima, mujizatnya akan terjadi, kesegaran secara jasmani saudara akan alami. Hikmat saudara akan dapatkan, kekuatan roh, damai sejahtera, dan sukacita sorga yang berlimpah akan selalu baru dan diterima setiap hari. Amin. Oleh sebab itu, biarlah kita one wave with God, segelombang dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami akan menerima berkat-berkat Tuhan yang secara nyata dalam kehidupan kami. Kami akan mendapatkan pemulihan, ajar kami boleh selalu segelombang dengan Tuhan. Dan kami mau menyamakan gelombang dengan Tuhan dengan cara kami berjalan bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan dalam tiap-tiap hari, Bapak. Sehingga kami akan mendapatkan berkat-Mu. Pesan Tuhan akan kami dengar dan akan terlaksana dalam kehidupan kami. Kami juga akan menerima berkat yang besar, pemulihan, mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Semua kebaikan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau akan tanamkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini, dan kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih.
Saudaraku, kita akan menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday. Jesus bless you. Yes. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kita boleh segelombang dengan Tuhan. Dikatakan kita harus terus berjalan dan bergaul bersama dengan Tuhan. Jangan bergaul dengan dunia ini ya saudara, karena akan rugi. Tetapi biarlah kita boleh senantiasa satu arah. Gelombangnya harus satu arah bersama dengan Tuhan Yesus. Akhirnya saudara, kita bersyukur kalau di hari ini kita masih bisa menikmati ibadah walaupun secara online ya. Tetap berdoa, stay safe karena masih ada pandemi ini, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara dan melindungi kita. Saudara, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik. Berapapun persembahan yang saudara berikan, ketika saudara memberikannya dengan sukacita dan dengan ketulusan, pasti Tuhan akan menerimanya. Dan biarlah persembahan ini dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Saudara bisa mentransfer persembahan saudara atau persepuluhan saudara ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Ya. Akhirnya ibadah pagi hari ini sudah selesai. Biarlah saudara bisa menikmati hari ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.